Hai teman-teman yang berzodiak Libra, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan kita langsung masuk aja ke readingnya, yaitu kisah cinta Libra di tahun 2022. Kita akan lihat bareng-bareng bagaimana perjalanan cintamu di tahun ini. Oke, buat teman-teman Libra di sini yang aku lihat ya, untuk Libra yang jomblo, di sini ada kemungkinan yang sangat besar kamu dan dia ini, maksudnya calon pacar atau calon pasangan kamu ini akan datang dari hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Atau mungkin di sini teman kuliah kamu atau teman komunitas kamu kayak gitu. Yang mana di sini kamu dan dia ini sedang ada proyek bersama atau sering banget ketemu untuk suatu hal, dan ini adalah cinta lokasi. Sangat mungkin kemungkinannya begitu, dan sangat mungkin juga di sini ada energi nostalgia yang kenceng banget. Jadi ada kemungkinan juga orang ini orang lama, bisa mantan, atau mungkin juga bisa teman sekolah kamu dulu yang tiba-tiba bertemu lagi di suatu acara, atau tiba-tiba komunikasi ke kamu lewat sosial media, kemudian hubungan kalian semakin dekat, dan dekat. Seperti itu sih yang kulihat di sini. Dan aku lihat juga ada sesuatu mengenai dia ini yang kamu rasa dia bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin di sini kamu sudah punya standar mengenai pasangan itu harus bagaimana, tapi di sini yang kulihat adalah kamu dan dia ini pada akhirnya bisa menemukan sebuah fase yang nyaman. Sehingga kedepannya aku lihat akan ada banyak hal menyenangkan ya, terutama kalau misalnya di tahun 2022 ini kamu dan dia akhirnya bener-bener jadian kayak gitu. Dan buat Libra yang sudah berpasangan di sini, ada banyak pelajaran di tahun 2022 mengenai sifat-sifat dia, karakter dia yang mungkin sebelumnya belum kamu ketahui, sekarang kamu tahu kok sepertinya bertolak belakang, atau mungkin ada hal-hal mengenai kamu dan dia ini yang saling clash gitu, nggak sejalan. Tapi sama seperti yang tadi buat teman-teman Libra jomblo ya, pada akhirnya kamu dan dia ini belajar bahwa di hubungan cinta itu nggak hanya mengenai indah-indahnya aja, tapi juga akan ada ujian yang datang, akan ada kompromi mengenai apa maunya kamu, apa maunya dia apa, goalnya kamu apa, kayak gitu. Jadi saling memahami sih, saling bicara, saling mengerti kayak gitu. Belajar banyaknya tentang itu. Dan aku lihat juga di sini kamu dan dia bisa saling jadi support system yang bagus ya. Karena di hubungan ini kamu dan dia menyadari bahwa kebahagiaan itu nggak hanya mengenai kamu dan dia, tapi juga mengenai lingkungan kamu, lingkungan dia, keluarga masing-masing, seperti itu. Makanya di sini kalian memastikan bahwa hubungan ini berjalan dengan adanya persetujuan dari keluarga, kayak gitu sih yang aku lihat di sini. Dan kalaupun ada teman-teman Libra di sini yang masih menunggu izin keluarga atau restu keluarga, ya perlu usaha yang lebih keras memang di sini. Tapi pada akhirnya kebanyakan sih menemukan kebahagiaan ya, karena ada Wheel of Fortune dan ada The World di sini. Dan ya dari sekian banyak hal, atau mungkin di sini ujian cinta kamu dan dia di 2022 ini, ada masa dimana kamu itu harus bisa tenang, belajar untuk sabar, belajar untuk bisa mendengarkan keluhan dari pasangan kamu. Perlu waktu untuk berpikir, perlu waktu untuk cooling down kayak gitu, supaya dari apa yang terjadi ini kamu dan dia bisa menemukan jalan keluar terbaik di saat pikirannya sudah jernih, hatinya tenang gitu, nggak dengan marah-marah dan sebagainya kayak gitu sih. Cuma yang kulihat di sini so far di 2022 banyak teman-teman Libra kok yang akan nyaman dengan hubungannya. Jadi walaupun kamu dan dia ada hal-hal yang bertolak belakang, entah fisik ya jelas lah kamu cewek cowok gitu kan. Maksudku di sini secara pemikiran, mungkin juga latar belakang keluarganya beda atau hal-hal lain yang berbeda, tapi aku lihat karena di sini adalah Queen dan King of Cups, ada energi saling menyayangi yang bisa mengalahkan segala perbedaan itu. Dan pada akhirnya akan ada kenyamanan di sini. Nine of Cups yang kamu anggap ini sebagai sebuah prestasi karena kamu dan dia pada akhirnya bisa saling memahami perbedaan masing-masing, saling belajar untuk bisa menerima yang bagus-bagusnya, yang jelek-jeleknya juga kayak gitu. Dan ya ada beberapa masa mungkin di sini kamu dan dia sama-sama sibuk kuliah, sama-sama sibuk kerja, bahkan mungkin ada yang LDR di sini ya. Tapi
ada banyak rasa bahagianya sih dibanding sedihnya. Kangen udah pasti kangen, tapi lebih ke sarannya di sini kalau misalnya ada hal-hal menyenangkan di awal pacaran dulu yang ingin kamu lakukan lagi, mungkin liburan kemana, makan di mana, nonton di mana, kamu bisa mengulang lagi momen-momen itu karena sepertinya kamu di sini kangen dengan dia yang dulu, dengan momen-momen mungkin di awal kenal, di awal pacaran kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kok mengulang kenangan itu lagi sekarang kayak gitu ya. Dan ya di sini banyak Libra yang sangat-sangat sibuk di tahun ini. Baik kamu jomblo, baik kamu udah pasangan atau bahkan yang sudah menikah pun sibuk banget di tahun ini. Makanya itu ada rasa kok aku sibuk banget ya, kok aku jadi kangen dia yang dulu di saat kamu dan dia ini masih lebih senggang lah waktunya dibanding sekarang kayak gitu ya. Dan ya dari segala kesibukan ini tapi kamu mengerti bahwa segala yang kamu dan dia usahakan ini pada akhirnya untuk kebahagiaan hubungan kamu dan dia kok. Terutama lagi kalau memang di sini tujuan kamu dan dia sudah ke pernikahan. Atau kalau buat teman-teman yang sudah menikah di sini ada goal besar di depan yang ingin teman-teman raih dengan bekerja keras. Gitu loh. Jadi di sini sih karena ada Wheel of Fortune di tengah, aku lihat cukup bisa menyeimbangkan antara perasaan, cinta, dan capeknya kerja atau kuliah kayak gitu. Ya, masih bisa menikmati hubungan ini kok ke depannya. Dan aku lihat, seperti aku bilang tadi, ada banyak kebahagiaannya. Yang juga kalian bagikan ke banyak orang ya. Nggak hanya ke kamu pasangan, tapi juga ke keluarga, ke teman-teman kalian. Jadi kebahagiaan di hubungan kamu dan dia ini terpancar dengan sangat luar biasa. Yang membuat kamu dan dia banyak yang iri kali ya di sini. Karena ya sebahagia itu hubungan kamu dan dia, meskipun mungkin ya kadang-kadang berantem, wajar kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini ya beberapa kartu lagi untuk memperjelas kondisi ini. Ada Justice, Judgment, The Hierophant. Oke. Nah, kalau yang bisa aku lihat di sini ya dari kartu tambahannya, emang kamu merasa kamu butuh adil ya, justice, keadilan, keseimbangan. Dan di sini ada sebagian dari kamu yang merasa bahwa apa yang kamu berikan itu harus bisa sepadan dengan apa yang diberikan pasangan kamu, atau sebaliknya, kamu di sini mengharap pasangan kamu bisa memberikan banyak upaya sebesar apa yang kamu upayakan untuk hubungan ini. Kayak gitu loh. Jadi kalau memang itu yang sedang kamu perjuangkan, perjuangkanlah. Nggak ada salahnya kamu ngomong kok, misalnya aku udah capek loh dengan hubungan ini, atau aku sebenarnya sekarang lagi lelah dengan hubungan ini karena kok rasanya cuma aku ya yang bekerja keras untuk hubungan ini. Kamu gimana dong usahanya kayak gitu. Tapi di sini aku lihat sih lebih banyak yang sudah seimbang sih antara apa yang kamu usahakan, apa yang dia usahakan kayak gitu ya. Jadi kalau emang ada masalah di hal-hal yang berhubungan dengan keseimbangan usaha ini, obrolin. Dan The Judgment di sini menjadi sebuah pertanda atau sebuah sinyal hubungan ini akan menjadi lebih refresh gitu loh, lebih menyenangkan, lebih bahagia kalau saja di sini kamu berani ngobrol ke dia mengenai apa keresahan hati kamu. Dan ya dengan kamu berani ngomong ini, pada akhirnya dia akan belajar juga kok untuk mengerti apa maunya kamu. Jadi jangan menahan-nahan apa yang seharusnya kamu obrolin ke dia hanya karena kamu ingin dianya nggak tersinggung, atau mungkin kamu berharap hubungan ini terlihat baik-baik saja padahal ada yang kamu pendam. Jadi utarakan aja. Setelah itu kamu akan merasa lebih bebas dan kamu bisa melihat reaksi dia. Apakah akan ada gerakan perubahan dari dia ataukah dia akan tetap sama aja. Kayak gitu ya. Karena yang namanya hubungan itu jangan mengharapkan enak-enaknya aja atau manis-manisnya aja. Emang sekali waktu kamu harus melihat realita bahwa kompromi itu penting, ngobrol itu penting, walaupun pahit gitu ya. Lebih baik dia mendengarnya langsung dari kamu. Gitu. Lalu ada di Hierophant. Di sini energinya hampir sama sih seperti The Hermit ya, mengenai pendewasaan, kebijaksanaan. Jadi segala pelajaran mengenai kisah cinta kamu di 2022 ini akan membuat kamu lebih bijaksana. Dan juga di Hierophant ini juga bisa mengartikan adanya penyatuan dua hati secara agama kayak gitu yang lebih legal. Maka di sini buat teman-teman Libra yang memang sudah merencanakan pernikahan di tahun 2022, kemungkinan besar akan terlaksana sih di sini. Seperti bisa kamu lihat di kartunya ada dua kelinci yang sedang diberkati sebagai bentuk penyatuan dua hati menjadi satu keluarga, satu ikatan, seperti itu ya. Jadi kalau memang itu tujuan kamu, silakan diamini, ambil energi positifnya ya.
teman-teman. Dan kalau emang kamu bener-bener menikah di tahun ini, tolong kabarin aku, karena aku akan sangat senang mendengar kabar bahagia itu. Sorry, aku nggak ngambil ini, tapi aku nggak ngambil kartu ini, sorry, kebalik. Kita lihat lagi, mungkin ada pesan semesta buat kamu. Ada forgiveness. Dan tahun 2022 juga bisa mengenai pemaafan, memaafkan, dimaafkan. Jadi ingat, kalau misalnya kamu sadar kamu punya salah, minta maaf, jangan gengsi. Dan kalau misalnya di sini pasangan kamu yang melakukan hal-hal yang menyakiti kamu, membuat kamu menangis, membuat kamu kecewa, kamu bisa memaafkan dia. Dan sarannya di sini, ketika kamu sudah memaafkan dia, sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Belajar dari kesalahan yang lalu, beri dia kesempatan kalau memang kamu mau ngasih dia kesempatan, dan berjalanlah ke depan dengan pemaafan itu. Karena sesuatu yang kamu ungkit-ungkit lagi itu bisa menjadi batu sandungan di hubungan kamu. Ya, teman-teman Libra di sini. Lalu aku akan lihat ada apa lagi. Focus on love. Lihatlah kebaikan di hati setiap orang. Maka di sini, kalau misalnya kamu merasa dia ini berubah dengan kesibukan dia, dengan pendewasaan dia, dan kamu pun juga sama, kamu diminta untuk tetap melihat kebaikan hatinya. Terutama lagi kalau memang ada kesalahan fatal yang dia lakukan di hubungan kamu ini, baik secara sengaja maupun gak sengaja. Kalau kamu tetap ingin mempertahankan hubungan ini, ya kamu harus fokus aja ke kebaikan yang dia berikan ke kamu. Jadi komprominya begitu. Kalau memang kamu bertahan dengan dia, apapun alasan kamu, lihatlah kebaikan dia. Segala yang menyakiti hati kamu itu jadikan pelajaran supaya nggak terulang kembali bagaimana, dan lihat usaha dia ke depannya bagaimana. Kalau memang masih ingin bersama, maka fokuslah pada cinta yang dia berikan ke kamu. Begitu ya teman-teman di sini. Dan aku akan lihat pesan-pesan cinta dari dia untuk kamu, atau mungkin ada kata hati kamu yang ingin kamu ungkapkan, yang mungkin belum kamu ungkapkan ke dia atau kamu sembunyikan. Adakah cinta lain di hatimu? Sepertinya ada yang cemburu ya di tahun 2022 ini, atau mungkin di sini kamu yang bertanya-tanya ke dia. Apakah ada cinta lain di hatinya? Apakah dia baik-baik saja di perkuliahan atau di pekerjaan dia? Apakah ada yang akan menggoda dia dan sebagainya? Ya, ini sebenarnya sebagai bentuk cinta sih. Cemburu itu kan cinta, tapi iya, tidak ada salahnya kamu lebih waspada, bukannya curiga ya setiap saat, tapi waspada. Kalau memang ada gerakan-gerakan atau mungkin di sini hal-hal mengenai dia yang terasa janggal atau ganjil, nggak seperti biasa, nggak ada salahnya kok buat mencari tahu. Tapi jangan langsung marah-marah di awal, cari tahu. Kalau memang terbukti, maka silahkan diselesaikan masalahnya. Kesabaranku ada batasnya. Jadi sangat mungkin di sini memang ada sebagian teman-teman Libra yang menunggu sebuah kepastian. Sangat mungkin mengenai keseriusan hubungan dan juga mengenai pernikahan, atau mungkin juga restu yang ingin kalian dapatkan. Dan di sini sepertinya banyak Libra yang sudah bisa memberi batas waktunya ya, karena kesabaran itu nggak bisa selamanya. Kamu juga nggak bisa menunggu selamanya, jadi kasih batas waktu. Mau sampai kapan kamu menunggu kepastian dia, atau perubahan yang akan dia lakukan, apakah masih akan sama aja, kayak gitu. Kalau ini, terima kasih untuk segala cinta, kesabaran, dan kebaikan hati. Ya, ini buat Libra-Libra yang berbahagia di tahun 2022, baik dengan cinta barunya atau dengan pasangannya ya. Jadi dinikmati saja, karena yang nggak enaknya pun kadang bisa menjadi pelajaran. Aku lelah menghadapi kamu. Capek ya, ada rasa capek di sini. Mungkin ini yang ingin dia sampaikan ke kamu, karena mungkin kamunya lebih banyak bekerja, atau mungkin kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu, sementara dianya merasa terabaikan, merasa sendirian, seperti itu. Jadi, yuk ngobrol yuk. Sepertinya Libra ini banyak yang harus diobrolin dengan pasangannya ya. Begitu, jadi jangan ragu untuk saling ngobrol, teman-teman. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Jadi di sini memang ada banyak kepastian yang ingin diterima oleh teman-teman Libra. Jadi di sini kalau misalnya pasangan kamu memang gerakannya cukup lambat atau nggak tegas mengenai komitmen, terutama mengenai pernikahan,
Ya, kamu kasih batas waktu seperti aku bilang tadi, kesabaran itu ada batasnya. Dan juga mengenai setia di tahun 2022, karena kartu ini juga keluar ya, hati-hati dengan energi lain yang datang ke kehidupan percintaan kamu dan dia. Jadi kamunya hati-hati kalau ada orang yang datang, yang mana dia bisa membuat fokus kamu teralihkan ke dia, terutama ketika ada masalah yang datang, atau mungkin kalau di sini kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda yang aneh dari pasangan kamu, maka kamu boleh kok waspada, kamu boleh kok curiga, kayak gitu ya. Asal jangan drama aja, karena di sini bagi kamu kesetiaan itu adalah bukti cinta, komitmen dan setia ya, kepastian, kayak gitu. Oke, buat teman-teman Libra di sini, kalau ada hal-hal positif silakan diambil energinya, dan semoga di tahun 2022 ini menjadi tahun yang membahagiakan untuk kisah cintamu dan dia. Oke, makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Makasih teman-teman. Bye-bye.